Quran fa'azama qadrahu bizalika warfa'ahu wa jazal bihil ihsan bi fathil jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bima yakharabuhu qad qama wa sama Ramadan khalisan liwajhillahi khairal qiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhi aradallahu lahumul hidayah fasyaraha sudurahum lil Islam askanahumullahu fasihal jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Muslimun Komplek Mahligai Kabupaten Banjar. Bahari ngarannya Anjir jatuh di sini, tapi berubah menjadi Komplek Mahligai. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita berada kembali di bulan Ramadan. Malam ini malam yang ketiga dari bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita bersyukur telah dipanggil kembali oleh Allah dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Hadirin yang dirahmati Allah, di suatu hari di penghujung bulan Sya'ban, di dalam menyambut bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya menyampaikan khutbah yang sangat panjang dan menarik yang bersifat dialogis. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari yang paling mulia. Malam-malamnya adalah malam yang utama. Jam demi jamnya adalah jam yang paling utama. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan olehnya. Di bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih, tidurmu pun ibadah, amal-amalmu diterima dan doa-doamu akan diijabah oleh Allah. Selanjutnya baginda Rasulullah menyambung khutbahnya, wahai manusia, barang siapa di antara kamu memberi buka kepada orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak dan ia diberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu. Kemudian sahabat pun ada yang bertanya, ya Rasulullah, tidak semua kami mampu berbuat demikian. Maksudnya karena sebagian sahabat adalah juga fakir miskin yang tidak bisa membukakan orang berpuasa. Maka Rasulullah pun menjawab, jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan seteguk air. Hadirin yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah meneruskan khutbahnya, wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya pada bulan ini, ia akan berhasil melewati sirat pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya, maksudnya para pegawai atau pembantu rumah tangga di bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat kelak. Barang siapa menahan kejelekannya di bulan ini,
Allah akan menahan murkanya pada hari Dia berjumpa dengannya. Barang siapa memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari Yang berjumpa dengannya. Barang siapa menyambungkan silaturahmi di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari Yang akan berjumpa dengannya. Barang siapa memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah juga akan memutuskan rahmatnya pada hari Yang berjumpa dengannya kelak. Selanjutnya baginda Rasulullah meneruskan khutbah beliau. Barang siapa memperbanyak salawat di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketiga timbangan yang lain ringan. Barang siapa di bulan ini membaca satu ayat Al-Quran, sama nilainya dengan menghatamkan Al-Quran pada bulan yang lain. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar Dia tidak akan pernah menutupkannya lagi. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonkan kepada Tuhanmu agar Dia tidak pernah membukakannya bagimu. Syaitan-syaitan terbelenggu, maka bermohonlah agar mereka tidak lagi menguasaimu. Kemudian seraya Ali bin Abi Thalib berkata, aku berdiri dan berkata, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama di bulan ini? Baginda Rasul pun menjawab, ya Abul Qasim, ya Abul Hasan, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga dari apa yang diharapkan oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan ini dikatakan oleh baginda Rasulullah bulan berkah. Ramadan adalah bulan yang menaburkan berkah. Berkah adalah kelebihan atau manfaat di atas manfaat yang biasa. Jadi berkah itu adalah semacam bonus. Kalau kita memiliki uang 1 juta rupiah, kemudian Anda habiskan untuk berfoya-foya sendirian, maka uang Anda tidak mengandung berkah. Bila dengan uang yang sama Anda mengobati orang sakit, membayar utang orang yang berutang, memberi makan pada orang yang lapar, memberi pakaian pada orang telanjang, maka uang Anda itu adalah uang yang penuh berkah. Bila air minum selain melepaskan dahaga juga menyembuhkan sakit Anda, maka air minum itu mengandung berkah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, karena setiap amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Satu nilai fardu di bulan Ramadan dihargai sama dengan 70 fardu di bulan yang lain. Jadi rugi pada tempat berjamaah, tempat tarawih, dan tempat menghidupkan qiyamul lail. Membaca satu Al-Quran di bulan Ramadan ini, satu ayat saja, sama dengan menghatamkan Al-Quran di bulan yang lain. Bahkan seandainya kalau ada orang yang hanya tidur di bulan ini, tidurnya pun dihitung sebagai ibadah. Seandainya ia hanya bernafas di bulan Ramadan ini, nafasnya dihitung tasbih oleh Allah. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Sebaliknya, sesuai dengan keadilan ilahi, dosa yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan siksanya beberapa kali dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Bahkan ketika Anda berpuasa, tetapi Anda tidak mampu menjaga diri Anda dari apa yang diharamkan Allah, maka kita akan kehilangan semua pahala, semua berkah dari Allah di bulan Ramadan. Yang kedua, baginda Rasulullah menyebut bulan ini adalah bulan rahmat. Rasulullah menyebut bulan ini bulan rahmat, bulan kasih sayang. Kita merajut kasih sayang, karena bulan inilah kita menajamkan kembali rasa sayang kita kepada sesama. Kita dianjurkan menyayangi anak yatim, karena mereka adalah anak-anak yang telah kehilangan kasih sayang. Kita diperintahkan untuk mengasihi orang-orang muda, remaja kita, anak-anak generasi milenial kita, supaya mereka tidak mencari kasih sayang di tempat-tempat yang terlarang. Kita dihimbau untuk menyantuni saudara-saudara kita yang lemah, fakir miskin dan para pekerja yang berada di bawah tanggung jawab kita. Bulan Ramadan adalah bulan solidaritas sosial. Di tengah-tengah masyarakat yang sudah bersama dengan rasa kasih,
Kita mendengar, kita melihat di televisi misalnya, di berita-berita, hari ini orang tidak segan-segan melakukan membunuh istri atau suami, membunuh anak-anaknya, dan bahkan memutilasi anaknya. Ramadan hadir untuk meniupkan rahmat sekitar kita. Pada bulan inilah anak-anak menjalin kembali kasih sayang mereka dengan orang tua mereka. Pegawai mempererat hubungan persaudaraan dengan atasan mereka, dan orang-orang miskin memadu ikatan kasih mereka dengan orang-orang yang kaya. Maka manfaatkanlah wahai saudara-saudara bulan ini. Minimal kita pada waktu berbuka puasa dan pada waktu kita bersahur, manfaatkan untuk berkumpul dengan keluarga dan anak-anak kita. Yang ketiga, Rasulullah menyebut bulan ini adalah bulan Maghfirah. Pada bulan Ramadan ini Allah membukakan pintu taubat dan ampunan yang seluas-luasnya. Pada bulan inilah kita menemukan saat yang paling tepat, kesempatan emas, ketika kita tersungkur di hadapan Allah, merintih memohon ampunannya. Punggung kita yang sudah syarat dengan dosa, kita ringankan dengan memperpanjang sujud kita. Di sini kita membebaskan diri kita dari pasungan dosa dengan memperbanyak istighfar. Karena itu di antara wirid yang harus kita biasakan di bulan Ramadan, seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah Allahumma inna ta'afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Maha Mulia, ampunilah kami. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa juga membawa kebaikan, membawa hikmah, merupakan ibadah yang sangat mulia yang disyariatkan bagi umat Islam, termasuk bagi umat-umat sebelum kita. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan juga memiliki manfaat yang luar biasa, baik dari segi fisik kesehatan kita maupun dari aspek psikologis dan spiritual kita. Beberapa hal yang perlu bisa sampaikan pada kesempatan ini. Hikmah puasa bagi kesehatan berdasarkan hasil riset di seluruh dunia, terutama di Amerika, tentang pengaruh puasa bagi kesehatan tubuh. Pertama adalah ibadah puasa membantu dalam proses menurunkan kadar gula darah yang melebihi dari standar normal, menurunkan kolesterol yang terlalu tinggi, mengobati sakit mah yang baik yang sedang maupun yang akut, dan juga mengendalikan tekanan darah yang tidak normal. Beberapa penyakit yang disebutkan ini adalah termasuk penyakit-penyakit masyarakat modern yang ditimbulkan oleh pola makan yang tidak sehat, termasuk oleh makanan itu sendiri yang telah dipenuhi dengan zat-zat kimiawi yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Penyakit ini biasanya melanda masyarakat perkotaan, namun kenyataannya hari ini juga penyakit ini melanda masyarakat pedesaan. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, puasa membersihkan usus-usus dari lemak-lemak yang merusak, memperbaiki kerja pencernaan akibat rusak karena perut, karena tidak pernah berhenti bekerja sepanjang tahun. Ibarat mesin sepanjang tahun terus-menerus bekerja usus kita, membersihkan tubuh dari sisa-sisa dan endapan makanan yang dapat merusak kesehatan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, pembersihan usus ini penting. Pengistirahatan dan dari pencernaan sangat diperlukan oleh manusia. Setidaknya bisa kita lakukan 1 tahun sekali ini. Melalui ibadah puasa ini maka usus kita akan bersih, pencernaan kita akan istirahat, sehingga badan kita akan sehat kembali. Yang ketiga, menurut para dokter, manfaat puasa terhadap fungsi dan kesehatan otak. Dijelaskan bahwa pada dasarnya di dalam otak kita ada yang disebut sinapsis atau sinapsis, sebuah jaringan atau koneksi yang dapat berkembang berdasarkan faktor lingkungan, faktor kejiwaan, dan makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Dengan berupaya secara maksimal mengatur cara makan, serta senantiasa berpikir positif, berpikir optimis, serta tawadu dan berbuat secara ikhlas, maka sangat besar manfaatnya terhadap fungsi otak. Jadi sinap akan bekerja kembali, berfungsi kembali dengan baik. Dan yang keempat adalah puasa merupakan terapi detoksifikasi yang paling tua
di dalam sejarah peradaban manusia. Dengan puasa berarti kita membatasi kalori yang masuk dalam tubuh kita, sehingga hal ini akan menghasilkan enzim antioksidan yang dapat membersihkan zat-zat yang bersifat racun dari dalam tubuh kita. Kelima, dengan berpuasa akan mendorong permajaan, juga pergantian sel-sel tubuh yang rusak dengan yang baru, sehingga sel-sel tubuh kita akan mengalami proses permajaan yang lebih cepat daripada biasanya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya, dan maha suci Allah dengan syariat puasa yang telah diturunkannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.